Enggak. Oke, kita mulai Indra ya. Oke, sip. Oke, sip. Santai aja, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini satu Muharram saja harus ini. Ini satu Muharram nih, jadi Muharram. harus bersalam-salam dia kita. Salam-salaman. Ya. Indra, selamatlah hari orang hutan ya. Gue bukan orang hutan. Selamat hari orang hutan sedunia. Selamat juga. Oke, ini perdana gua IG live. Kalau lu udah beberapa kali ya. Ya. Kemarin juga sama si Mbak Ju kan. Ya. Ini harusnya nonton mereka nih, Mbak Ju. Wah, nah, kita nggak ada bikin pengumuman sih. Kita nggak ada bikin pengumuman ya. Ini ngobrol aja. Karena gue kirim WA deh ke Kak Ju. Boleh. Sambil lo ngirim WA, gue ngasih tahu ke yang nonton lah ya. Oke. Dan juga ini kan bakal kita rekam, kita share di medsos masing-masing. Jadi teman-teman semua yang nonton IG live ini, hari ini tuh hari orang hutan sedunia, tanggal 19 Agustus. Jadi tiap tanggal 19 Agustus itu diperingatin sebagai hari orang hutan sedunia. Nah, kebetulan juga hari ini hari humanitarian day juga gitu, berbarengan. Jadi antara orang hutan sama humanitarian itu punya hari yang sama. Nah, latar belakang kenapa kita bikin IG Live ini, ya karena kita pernah kerja buat konservasi orang hutan. Gue pernah kerja untuk konservasi orang hutan. Kalau Hendra, ini temen gue, sobat gue, masih sampai sekarang kerja buat konservasi orang hutan. Nah, pernah dan masih. Nah, dulu kita sama-sama di satu tempat, di satu lokasi, namanya Taman Nasional Gunung Palung. Hendra. Oke, iya di Kalbar. Di situ di Kalimantan Barat. Kalau misalnya Kalimantan Barat ya, ini Kalimantan Barat paling kiri kalau di peta. Nah, di paling selatan itu ada Kabupaten Ketapang namanya. Nah, Kabupaten Ketapang sekarang ada dua kabupaten Taman Nasional itu, Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara. Ya. Ya, nah di paling selatannya Kalimantan Barat itulah ada Taman Nasional Gunung Palung. Di situ populasi orang hutannya baik. Nah, kita nggak ngomongin soal data-data di sini, tapi kita ngobrolin pengalaman kita ya, pengalaman kita waktu kita sama-sama kerja untuk konservasi orang hutan. Nah, ini gue pengen cerita nih, Indra, ya. Gue pengen cerita pengalaman gue nih. Nanti gue pengen tahu juga dan pengen cerita dari lo juga, dari perspektif lo gitu. Waktu kita sama-sama kerja untuk orang hutan. Nah, gue dulu pertama kali kerja untuk orang hutan itu bukan kerja sih. Pertama kali berhubungan sama orang hutan, ya, kontak dengan orang hutan itu waktu itu gue masih mahasiswa, sekitar tahun 99 apa 2000, 99 kayaknya. Nah, gue diajak sama junior gue gitu, ke Taman Nasional Gunung Palung. Junior gue namanya Aseng, lu kenal ya? Aseng. Aseng nih, ini cokin gila dia nih. Aseng dia kan counterpart peneliti orang hutan, peneliti di cabang Panti, di stasiun penelitian cabang Panti di Taman Nasional Gunung Palung. Nah, waktu itu bulan puasa tuh, gue inget banget. Dia ngajakin gue ke Gunung Palung. Lu puasa? Nanti gue ceritain. Jadi gue bikinlah izin kan, si Maksi, gitu, surat izin masuk kawasan konservasi. Ya, terus besokannya gue naiklah ke Gunung Palung lewat Tanjung Gunung, desa Tanjung Gunung. Iya. Nah,
jam 9 kan, jam 9 waktu itu sampai bisnya nyampe di ujung gang Tanjung Gunung, ujung jalannya, terus masuklah ke dalam kampungnya, ngelewatin kampungnya, habis itu ngelewatin dam ya kan, terus mulailah masuk ke dalam Gunung Palung. Nah, ngelewatin ini tuh banyak aktivitas illegal logging waktu itu. Ya. Masih marak kan waktu itu kan, illegal logging. 98, 99 gitulah. Nah, terus ya dengan ya pokoknya gue cuman bawa ini kan, katanya kan di atas sono udah ada makanan segala macam. Jadi gue nggak bawa makanan apa-apaan gitu. Aseng kan emang penghuni stasiun Cabang Panti kan. Nah, waktu itu gue sama siapa ya? Oh, sama si John. Gue sama si John. John apa? Banyak John. John Harting. John yang tinggi. John Harting. Seingat gue sama John gitu. Nah, jalan gue bertiga itu kan. Jalan. Nah, gue inget banget tuh di sepanjang jalan pacet banyak banget di kaki gue kan. Awalnya gue pungutin gitu kan, lama-lama gue capek juga mengutin kan, udah gue biarin aja lah gitu, ikhlasin aja gitu. Kalau nggak nyampe lama gitu kan, udah sampai akhirnya di Sungai Rangkong masalah ya. Di Sungai Rangkong berhenti di situ, gue cabut-cabutin dah tuh pacet-pacetnya, gue masukin plastik, dah sepanjang jalan gitu juga. Kalau ada yang di selangkangan gitu kan, ya gue cabut pacetnya, masukin plastik. Kalau yang jauh dari jangkauan udah gue biarin, yang diketek lah, yang di sini udah gue biarin. Terus sampai Cabang Panti, udah nyampe camp, gue buka plastiknya, gue hitungin tuh ada 80 pacet. Itu gue hitung 80 pacet yang nempel di badan gue, artinya sepanjang perjalanan itu. Belum yang gue nggak pungutin atau masa bodohin gitu kan. Nah, itu ke Cabang Panti kan. Nah, di Cabang Panti terus berapa hari gue nginep di situ kan, tapi nggak ikut penelitian. Ya, gue kan bukan bukan asisten peneliti. Nah, si Aseng yang asisten peneliti. Jadi kalau pagi dia mulai tuh berangkat sama peneliti-peneliti dari Harvard ya. Sama Andy, dia kan bantuin Andy kan, Andrew Marshall. Mereka pergi sama asisten yang dari kampung juga ke rintisan-rintisan untuk penelitian. Nah, gue cengoh di camp. Gue ngapain ini? Gue ngapain? Yaudah, ada sepatu bot kan, gue pakai, lumayan muat. Udah gue jalan. Kan Aseng ngasih juga tuh kertas peta rintisan. Peta ya. Iya, peta rintisan peneliti itu kan. Nah, itu gue ikutin pokoknya gue tandain di mana gue masuk. Gue inget masalah rintisan R masalah ya. Nah, di situ masuk, terus gak lamanya gue dengar kresek-kresek di atas gitu kan. Gue nongak, orang hutan. Itu pertama kali gue ngeliat orang hutan. Wah, ini orang hutan. Wah, gue takjub banget gitu kan. Takjub gue ngeliat orang hutan, gue liatin terus kan, gue ngumpet gitu. Marah dia, dipatah-patahin dahan-dahan tuh, cabang-cabang pohon, dilemparin ke gue kan, gue ini ngumpet di balik pohon gitu kan akhirnya. Dia marah tuh, terus dia jalan lagi kan sambil di pohon gitu, dari pohon ke pohon, dia patah-patahin, gue samperin kan, dia timpain gue lagi ke bawah itu pakai ranting-rantingnya. Wah, dia kayaknya terganggu nih. Udahlah, akhirnya sekitar setengah jam itu kan, gue ngamatin. Udahlah, daripada terganggu, ntar dia marah. Gue takut dia turun terus ngejar gue gitu. Udah. Lu sendirian? Baliklah gue ke camp. Sendirian gue. Baliklah gue kan, balik ke camp. Terus sore-sore pada pulang kan tuh, peneliti sama asistennya, gue ceritain lah, ketemu orang hutan di rintisan ini gitu kan. Oh, itu si Anu, gue lupa namanya waktu itu. Setiap orang hutan di situ kan udah dikasih nama kan sama peneliti. Iya. Nah, gue sih nggak kenal gitu kan. Mereka yang kenal, yang tahu. Oh, si Anu tuh gitu. Oh, kalau di sini si Anu, kalau di rintisan ini si Anu gitu. Kalau ketemu gitu. Oh, beda.
Nah, itulah pertama kali gue ketemu orangutan di alam. Sebelumnya, gue belum pernah lihat orangutan di alam. Gue cuma lihat di kerangkeng, ya. Di kandang. Nah, itu pertama kali gue ketemu orangutan dan punya hubungan sama orangutan. Nah, lu sendiri gimana, Dra? Ceritain pengalaman lu, Dra. Panjang cerita lo ya. Kalau gue sih dulu awalnya sih takjub sih sama komandan Opmu dulu. Orang utan apa? Orang utan Protection and Monitoring Unit ya. Itu kan gagah banget dulu itu Opmu, pasukan Opmu itu. Itu kan apalagi komandannya dulu itu. Tahun berapa ya tuh program itu ya? Gue kan itu datang 2005, 2004. Oh, ya gue datang ke Gunung Palung itu 2003. 2003. Opmu itu bagian dari programnya FFI ya, FF Indonesia Program ya di Ketapang. Ya dulu memang itu paling ditakuti kan, ditakuti sama masyarakat kan. Wah, kerjanya kan dari A jalan ke Z kan, A to Z. Wah, itu keren tuh. Berapa hari tuh? 14 hari ya. 14 hari di hutan, nanti pulang naik lagi. Ya, keren juga ini. Ya. Jadi ya kalau gue sih dulu apa ya? Ya dulu kan gue kan bukan dari fakultas kehutanan, nggak pernah berhubungan dengan hutan, nggak pernah pergi ke hutan, apalagi lihat orang hutan, kecuali di kebun binatang dan ini ya. Ya pertama kali ya di apa namanya sama senior gue, siapa Acil, Frankie kan, ya Papi. Papi. Jadi sebelum gue kan baru-baru ya dibimbing lah gitu. Terus salah satu intinya ya dia dulu itu ketua tim monitoring inventarisasi orang hutan tuh. Nah, gue sekretarisnya. Ya biasalah tukang siapin administrasi dan sebagainya. Entah kenapa dia mungkin udah sering, karena dia kan udah lama kan, mungkin dia udah sering, udah bosen kali gitu. Atau nguji gue kan. Akhirnya gue yang handle. Ya gue siapin tim, siapin metodenya, siapin rencananya seperti apa. Ya karena gue gak tahu sebelumnya, jadi kan belajar kan. Belajarlah itu semua metode, baca-baca yang dari, karena untungnya kan di Gunung Palung itu banyak peneliti ya. Banyak peneliti orang hutan, terus ada juga penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi kita lebih gampang lah. Kadang gue juga email ke penelitinya dulu, siapa tuh yang sensus orang hutan itu, asistennya Bu Sheryl itu, Andrea Johnson. Jadi gue dapat itu kan, dapat jurnalnya dia, gue pelajari. Akhirnya ya karena gue sebagai waktu itu ketua tim ke lapangan, ya pastilah harus lebih concern kan untuk melakukan itu. Ya lambat laun pas di lapangan, kita ibaratnya awalnya kan nggak tahu gimana coba menghitung orang hutan di hutan, di hutan yang luas begitu. Jadi setelah itu kita metode sarang, lihat orang hutannya kan kita beda banget tuh pada saat kita ya tadi kan, kalau kita lihat orang hutan langsung di alamnya itu, dia kalau marah dia kan tadi lempar-lempar gitu kan, ini kayak gitu, ada mirip lah itu. Ya kalau gue sih mulai idenya dari survei itu. Itu kan 10 hari, walaupun gue nggak sampai 10 hari waktu itu. Lokasinya itu di Cabang Panti dan di Riam Berasap. Di 2 lokasi itu yang harus survei, walaupun hanya di satu habitat. Dulu gue survei di Lowland Hill, hanya satu itu aja. Orang peneliti aja berapa puluh hari dia di 7 tipe ekosistem kan, gue ambil satu aja ya. Tapi ya dari situ, dari satu tipe ekosistem aja. Tapi dari pengalaman itu
gue mulai tersentuh lah apa rasa cinta gue ke orang utan gitu. Nah, mulai dari Cinta itu kan ya? 2000 kita 2005 tuh, 2005. Nah, pas kan 2005 ada program Opmu ya. Ya, Nah, 2004, ada program 2005. ya 2004 2005 barulah kita mengamati orang satu pasukan hebat yang dipimpin oleh komandan terhebat yang pernah ada. Kapan nggak ada lagi ya? Pernah setelah lu tuh siapa? Bang ini ya. Siapa pengganti komandan itu? Bang Lutfi. Oh, Ismail, Bang Lutfi pertama. Jadi ya Lutfi dulu, dulu, baru Ismail. Iya benar. Gue tak apalah itu idenya. Jadi ya dari situ gue mulai setelah gue bersentuh itu kan lebih sering lagi tuh. Lebih sering lagi. Jadi walaupun gue sebenarnya kurang kalau untuk survei biodiversitas itu ya sampai dengan saat ini pun bukan apa ya expertise gue itu. Jadi gue itu lebih hobi. Jadi kalau concern gue kan di ekowisata, di manajerial gitu. Tapi ya karena itu juga penting, ya, sebagai manajer juga kan penting juga paham metode, itu. Kita kan yang mengelola Taman Nasional, yang mengelola isinya. Salah satunya ya orang hutan itu. Supaya lu nggak dibego-begoin lah ya nggak? Dibego-begoin ya pasti dia tahu lah itu gimana ini. Kita Oke, jadi itu pengalaman lu pertama ya, bersentuhan sama orang hutan ya? Bersentuhan sama orang hutan gitu. Kalau sama bekantan lain lagi gitu. Iya. Nah sekarang gue mau cerita nih, kemudian dari gue bersentuhan pertama kali sama orang hutan, nah entah gimana garis tangan gue kemudian jadi kerja untuk orang hutan dan di Gunung Palung pula gitu. Nah itu tahun 2000 ya tahun 2004 2005. Oh iya. Jadi 2003 nggak salah itu dimulai sebenarnya programnya waktu itu sama Bang Rustam, alumni UNAS. Cuman karena beliau agak kurang sehat waktu itu, akhirnya ditarik sama FFI Jakarta, FFI Bogor waktu itu. Terus gue diminta sama FFI gitu untuk bantuin ngelola proyek yang lu bilang tadi, Orang Hutan Protection Monitoring Unit. Iya. Nah itu proyeknya, nah gue ceritain di sini juga lah ya. Itu proyeknya itu jadi buat teman-teman informasi lah gitu. Itu proyek yang menggandeng ya masyarakat untuk sama-sama ngamanin kawasan Taman Nasional yang merupakan habitat orang hutan. Ya, jadi kerjasama tuh masyarakat dilibatin ya, di-engage untuk ngelindungin gitu. Karena selama ini kan cuma pemerintah doang ya, Balai Taman Nasional yang ngamanin kawasan. Nah, ini ngelibatin masyarakat untuk sama-sama ngamanin kawasan. Nah, itu ada 12 orang timnya. Iya. 3 orang itu dari TN ya. Iya. Yang jadi komandan unitnya ya. Polhut dari TN. Jadi komandan unitnya ada 3 unit. Nah, tiap unit itu ada masyarakatnya. Masyarakatnya ada 4 apa 3? 3 masalah gue. Satu unit itu ada 3 orang gitu. Nah, soalnya kalau masyarakat kan nggak boleh nangkep, Indra. Ya. Ketika ada pelanggar gitu, ada illegal logging, ada logger di dalam kawasan, nggak bisa nangkep tuh masyarakat. Kalau misalnya nangkep pun kan harus harus bikin laporan gitu, laporan kejadian kan. Kejadian. LK. Kalau polisi kan laporan polisi kan, LP. Ini LK, laporan kejadian. Nah, nggak ada yang berwenang untuk melakukan LK. Nah, makanya ngelibatin masyarakat untuk patroli, Polhut jadi pimpinan unitnya, jadi komandan unitnya, ketua tim, ketua regu gitu kan. Nah, kemudian mereka patroli lah tuh, yang kayak lu bilang tadi, dari titik satu ke titik yang lain.
Itu kurang lebih 1 bulan ya 14 hari lah di lapangan. Tapi nggak 14 hari langsung dikejar, seret gitu satu ini. Ya berapa hari ntar pulang, istirahat. Masuk lagi. Baru ntar masuk lagi. Nah, wah, ini gue perlu ceritain nih ke lu nih. Dulu tuh waktu bermitra ya, kan gue dari NGO waktu itu ya. Gue dari NGO bermitra sama atau ya kita bermitra sama Taman Nasional dari pemerintah kan, balai dengan balai. Nah kita pengen menjadi mitranya balai untuk upaya-upaya konservasi di Taman Nasional Gunung Palung kan waktu itu. Nah gue inget banget tuh, wah susah banget gue kalau mau ketemu bos lo atau ya ketemu gue dulu mau kerjasama, iya komunikasinya aduh sulit banget waktu itu, tapi emang itu tantangan ya, karena waktu itu mungkin nggak seterbuka sekarang ya, sekarang sih wah open banget kalau mau kerjasama. Nah waktu itu gue kalau mau ketemu bos lu deg-degan pakai WA dulu nggak ada dulu SMS. Belum ada udah WA, ada HP ya? Udah ada HP ya? Udah ada HP tapi cuma SMS doang. Iya. Itu pun kalau sinyalnya kan kalau di kayak Melano itu, di Melano kita harus ke jembatan dulu kan. Ada satu titik itu yang baru bisa dapat sinyal di situ di Melano. Di jembatan gue inget banget itu. Jadi nggak semuanya ada sinyal gitu. Makanya kita ngandelin radio kan kalau di dalam. Nah, itu pengalaman gue tuh. Koordinasi yang sulit. Koordinasi sama apa yang punya kewenangan ya. Balai waktu itu aduh, mana rasanya ya. Ya penuh tantangan lah pokoknya. Tapi gue harus ketemu gitu kan, meskipun bos lu nggak mau ketemu ataupun sulit ditemuin, gue harus ketemu. Nah itu kalau udah mau ketemu tuh, aduh gue nggak bisa tidur gitu. Asli. Bini gue pernah waktu gue tidur katanya, gue sampai ngigo nyebut nama-nama bos lu tuh. Gue sampai ngigo loh. Waduh, itu kebawa banget, gila itu. Begini amat sih mau bantuin ya gitu rasanya gitu ya dari gue. Nah gue pengen tahu nih, lu kan waktu itu di dalam ya, lu orang pemerintah yang ngelihat NGO gitu. Nah waktu itu lu gimana mandang NGO yang pengen bermitra atau menjadi mitra dari balai waktu itu? Kalau gue sih emang darahnya udah darah ini sih. Apa kalau kemarin waktu gue bilang ya itu ASN-nya hibrid gitu ya. ASN ke NGO-NGO-an kenggongoan ya. Jadi memang dari awal kan begitu gue datang itu udah suka tuh dengan namanya ikut-ikut dengan kegiatan Yayasan Palung gitu ya. Gue yang penting gue sama bini lu kan yang penting gue ikut, yang penting kasih makan ikut naik mobil Yayasan Palung, udah selesai lah itu. Oh iya kan mereka ada awareness program kan? Awareness program untuk itu juga kan, Gunung Palung Orangutan Conservation Program. Ya kalau gue sih ya kita itu kan kadang-kadang kan pemerintah kan terbatas sumber daya manusia, anggaran, peralatan dan lain sebagainya ya. Ya kalau dari perspektif gue dari dulu ya memang NGO mitra itu ya kita sangat diperlukan untuk mengisi keterbatasan kita kan, pemerintah dalam melakukan berbagai upaya konservasi orang hutan waktu di Taman Nasional Gunung Palung kan. Kalau ya tapi kan dulu kan gue kan 2004 itu baru staff junior lah, jadi baru bisa ngikut-ngikut kan, masih kacung. Jadi ya cuma memandang ini aja, makanya gue SSB bisa ya? ikut.
masih ikut sama Suruh boy gitu. yeah. Kalau gue Polhut mungkin dulu ya gue ikut apa patrolinya Opmu. Nah, karena gue bukan tupoksi gue dalam itu, jadi gue ikut ya yang awareness campaign kan dengan apa dengan Yayasan Palung gitu. Ya kalau gue ya memang dari awal gue suka apa namanya ya suka bekerja bareng dengan mitra NGO, dan memang dulu zaman kuliah juga udah sering magang ikut-ikutan senior di NGO gitu. Jadi ya darahnya udah ada darah itulah gitu. Jadi mitra itu sangat penting lah untuk hibrid. Jadi untuk untuk inian keterbatasan kita, mengisi keterbatasan pemerintah. Itu kalau sih. Kalau waktu itu lu yang mimpin, andaikan lancar karena gue nggak deg-degan, gue nggak bakal ngigo-ngigo berarti ya. Karena dulu itu kan masih belum ada seksi wilayah Sukadana, belum ada seksi wilayah Melano kan. Jadi baru ada struktur organisasi di TN itu masih kepala balai dengan Kasubag PU kan dulu, cuma ada 2 aja. Dan kalau ya gue udah setelah begitu gue jadi kepala wilayah Sukadana itu ya dengan ASRI, Yayasan Palung, ya memang gue elaborasi. Lu manfaatin ya? Emang mitra tuh bener-bener manfaatin banget. Sama-sama kita manfaatkan. Kata Ade, lu telat sih jadi kepala balainya. Coba dari dulu ya. Lu ya kecepatan jadi komandannya berarti.